Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pojok 7 Podcast SMK Negeri 7 Bandung. Eh, Perkenalkan, nama saya Aat Katmalawati. Saya salah satu guru fisika di SMK Negeri 7 Bandung ini. Dalam hal ini saya bertindak sebagai moderator, ya. Telah hadir bersama saya dua orang pemateri yang luar biasa. Ada Pak Ahmad di sini. Selamat datang Pak Ahmad, dan juga Ibu Desi. Selamat datang Ibu Desi di Pojok 7 SMK Negeri 7 Bandung. Oke. Tema kita untuk kali ini adalah mengenai farmasi, ya, kompetensi keahlian farmasi SMK Negeri 7 Bandung. Ini pasti banyak sekali orang tua atau mungkin peserta didik kelas 9 yang SMP sekarang mau masuk SMK masih bingung-bingung nih mau pilih apa nanti. Oh, saya senangnya farmasi, tapi pengetahuan farmasinya misalnya masih kurang begitu banyak, ya. Jadi tidak ada salahnya kalau para pemirsa semuanya menyaksikan podcast kali ini, ya. Langsung saja saya memperkenalkan para pemateri untuk kesempatan ini. Yang pertama itu ada Pak Ahmad Nurrahman Daiman, SSI APT, ya, Pak Ahmad, ya. Beliau lahir di Bandung 16 Januari 1971. Alamat tinggalnya Jalan Raya Cimindi Utara 168 Bandung. Kemudian riwayat pendidikan, SD-nya di SDN Pasir Kaliki 96 Bandung, SMP 25 Bandung, SMA Negeri 3 Bandung, program studi farmasi ITB, dan program profesi apoteker juga Institut Teknologi Bandung. Kemudian riwayat pekerjaan, pertama sebagai Kepala Apotek Setia Cikampek, apoteker pendamping kimia farma, pengajar di SMF YPF Bandung, kemudian sebagai pengajar di SMK BHS Sumedang, dan selanjutnya untuk saat ini pengajar di SMK Negeri 7 Bandung, ya. Dalam hal ini beliau adalah Ketua Kompetensi Keahlian Farmasi Klinis dan Komunitas di SMK Negeri 7 Bandung, ya. Untuk yang berikutnya ada Ibu Anissa Desi Arianti, ya, panggilannya Ibu Desi. Beliau masih muda. Lahirnya di Bandung 5 Desember 1993, kemudian statusnya sudah menikah, ya. Tinggalnya di Cileunyi, Bandung. Oke, latar belakang pendidikan SDN Cinunuk 4, SMP Negeri 1 Cileunyi, SMK Negeri 7 Bandung, ya. Jadi beliau ini adalah alumni dari SMK Negeri 7 Bandung, ya, sangat membanggakan. Kemudian program studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Unpad, program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Unpad. Kemudian pengalaman bekerjanya dari 2016 sebagai apoteker pelayanan di RSU Pindad, kepala urusan pelayanan farmasi, sebagai kepala urusan pembekalan farmasi, dan sekarang dari 2019 menjadi kepala instalasi Rumah Sakit Umum Pindad Bandung, ya. Ini pengalaman pelahirannya juga banyak sekali, ya. Begitupun dengan pengalaman organisasinya, ya, luar biasa. Oke, barangkali banyak hal yang ingin diketahui para penonton YouTube, ya, kali ini. Dan kita insya Allah akan mengupas tuntas, ya, seperti apa sih farmasi di SMK Negeri 7 Bandung itu, ya. Baik, mungkin kita lihat dari sisi internnya dulu, ya, internalnya di sekolah itu seperti apa. Di farmasi itu kegiatannya apa sih? Apakah anak-anak kehilangan masa remajanya kalau sekolahnya di SMK, apalagi di farmasi misalnya, ya, seperti itu. Nah, kita akan akan menyimak pemaparannya dari Kakomnya langsung, ya. Pak Ahmad, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aat. Ya, saya di sini mau sedikit menceritakan bagaimana sih kondisi anak-anak yang sekolah di SMK 7, tepatnya di farmasi. Iya. Nah, ada yang bilang kalau sekolah di SMK tuh anak-anak kehilangan waktu buat mainnya. Iya. Jadi nggak gaul gitu, ya. Padahal nggak juga. Enggak. Anak-anak itu ada waktunya buat main, ada waktunya buat sekolah, ada waktunya mungkin buat nyantai dan sebagainya. Iya. Nah, di SMK ini anak itu ada waktunya, emang ada waktu di kelas dia mendapatkan ilmu yang dibutuhkan untuk bekal hidupnya. Nah, tapi tidak hanya itu saja. Di SMK itu anak juga ada waktu untuk mencoba mempraktekkan ilmunya itu dengan di lab. Di lab. Mungkin itu ada agak sedikit yang membedakan dengan di SMA. Di SMK itu anak lebih banyak
jam untuk di labnya, Iya. praktikumnya. Nah selain juga di sekolah juga anak juga ada banyak eskul yang disediakan oleh pihak sekolah untuk mengimbangi semua kegiatannya. Jadi kalau anak yang mungkin senang kesenian, ada eskul Iya. musiknya, eskul nyanyi dan sebagainya. Iya. Anak yang senang olahraga pun ada sebetulnya. Anak-anak yang senang kegiatan mungkin keagamaan pun di SMK 7 ada. Ada ya, Jadi difasilitasi. lengkap sebetulnya. Nah kemudian apa sih yang didapatkan atau ketika anak sekolah di farmasi? Nah sesuai dengan namanya, anak dibekali tentang pengetahuan obat. Nah obat itu nggak hanya obat kimia, sesuai dengan kekayaan alam Indonesia, anak pun dibekali dengan bagaimana mengetahui tanaman-tanaman obat yang ada di sekeliling kita, sehingga anak bisa lebih memanfaatkan tanaman obat itu untuk kesehatan yang ada di sekelilingnya. Nah, di SMK 7 ini anak akan melihat langsung atau mencoba langsung Iya. bagaimana sih membuat obat. Nah, anak pun dilatih membuat obat untuk skala kecil, Iya. untuk di apotek, bahkan untuk obat yang skala lebih banyak di industri obat. Jadi pengetahuannya bisa lebih luas. Gitu. Nah, selain tentang pengetahuan itu juga anak juga dilatih untuk bisa usaha. Iya. Anak akan dibekali ilmu bagaimana dia membuat sebuah usaha dengan pengetahuan yang dia milikinya, khususnya tentang obat, baik obat alami atau obat yang kimia. Anak dilatih bagaimana membuat proposal usaha, mendesain bisnis, Yeah. kemudian membuat produknya, kemudian dia menjualnya. Nah, dengan pengetahuan yang dia miliki, anak-anak akan lebih pede untuk ketika dia akan mencoba membuka peluang usaha. Iya. Mungkin itu Bu sedikit tentang Betul. pengetahuannya yang ada di sekolah SMK ini. Ya, tadi dikatakan bahwa anak itu dilatih untuk membuat herbal obat atau segala Betul. macam skala kecil maupun skala besar ya. Ya. Artinya misalkan tanpa menggunakan alat-alat berat dan mahal sekalipun itu anak masih bisa membuat produk gitu. Betul. Kita anak di sekolah itu dilatihnya untuk menggunakan alat skala kecil. Misalnya kalau untuk yang ada alat tuh misalkan panci, kemudian juga wajan, itu bisa digunakan untuk mengolah bahan alam menjadi suatu produk yang bisa dijual. Oh iya. Gitu. Nah, tentunya nanti kalau ingin membuat lebih banyak lagi dibutuhkan alat yang lebih besar lagi. Iya. Berarti mungkin dengan modal kecil pun ya anak sudah bisa mulai berusaha Betul, gitu ya. betul, betul. Dengan bekal Betul. ilmu yang sudah diberikan Betul. ya. Betul. Kira-kira itu Pak, produk apa saja diantaranya yang bisa dibuat dalam skala kecil gitu, dengan modal kecil, dengan alat dan bahan juga yang tidak relatif terlalu mahal. Misalkan di musim pandemi ini banyak minuman yang diolah dari tanaman kayak jamu ya, atau juga kosmetik alami, kalau herbal juga ada. Kemudian minuman yang kayak kapsul-kapsul yang isinya tanaman obat ada seperti Iya. itu. Kalau dari yang sekarang nih ya Pak ya, beberapa produk real yang sudah dibuat gitu, contohnya apa aja sih Pak? Contohnya ini ada ekstrak jahe. Ekstrak jahe itu ekstrak kunyit. minuman ya? Minuman. Jadi bentuknya serbuk, jadi tinggal diseduh dengan air panas. Itu Gitu. sudah ada gulanya, sudah manis, jadi tinggal diminum langsung. Itu yang Itu sudah dijual sudah luas dijual, juga ya? sudah dijual di lingkungan sekolah, bahkan juga di lingkungan tempat tinggal anak. Gitu. Selain jahe apalagi Pak? Selain jahe juga ada namanya jamugo. Oh, jamugo. Itu minuman siap minum. Iya. Jadi minuman kayak udah dibotolin, tinggal minum langsung. Iya. Itu kandungannya ada jahe, kunyit dan sebagainya. Tapi anak tinggal langsung diminum, nggak usah Langsung diseduh diminum lagi. ya. Praktis ya. Praktis. Tapi itu herbal ya, Herbal. jadi aman insya Allah Aman. dikonsumsi. Ya, anak juga bikin hand sanitizer juga. Contohnya Ya. ini mungkin ada Oh nih contohnya iya, nih. betul. Ini contohnya ini yang bikinan anak. Safa, ya. Ini bedanya dengan yang lain, dia mengandung ekstrak juga tanaman. Oh, ekstrak Jadi tanaman. ini kombinasi mungkin kimia dengan alami. Oh, luar Betul. biasa ya. Ya, seperti itu. Dan ini juga sudah dijual luas ya Pak ya? Betul. Ke masyarakat alhamdulillah ya. Dan sudah teruji ya Pak Betul, tentunya ya betul, produk-produk yang dibuat.
dalam pembuatan produk itu siswa dilibatkannya sejauh mana, Pak? Siswa dilibatkan sejak awal. Dari awal. Mulai pemilihan bahan bakunya, kemudian juga pengolahannya, pengemasannya sampai penjualannya. Luar biasa ya. Betul. Jadi kalau begitu anak belajar banyak ya Pak ya di sini banget, ya. Betul. Tidak hanya melihat gurunya beraktivitas, tapi anak memang terlibat secara langsung. Betul. Oh ya, tambahan mungkin yang membedakan anak SMK dengan anak SMA, sejak di masa sekolah pun anak ada waktunya buat magang. Oh, buat magang. Nah, konfirmasi ini bisa magangnya itu di apotek, di rumah sakit, di industri makanan, di industri obat. Sehingga pengalaman anak tuh akan lebih banyak ketika ya? Dia melihat langsung kondisi yang ada di lapangan. Iya. Melihat langsung bagaimana pelayanan ke pasien, bagaimana pengadaan obat, bagaimana pembuatan obat di skala industri dan sebagainya. Bahkan ada anak yang PKL di PBF, jadi anak akan melihat bagaimana distribusi obat langsung di lapangan gitu, Bu. Betul ya, luar biasa ya Pak ya ternyata. Mungkin orang berpikirnya ya paling anak nguyek di lab kayak gitu ya, tapi ternyata luas. Pengetahuannya luas dan cakupannya juga memang tidak kecil ya, besar sekali. Ngomong-ngomong masalah rumah sakit nih ya Pak ya, kita sudah ada hadir saat ini produk real ya dari SMK Negeri 7 Bandung ya. Alumni sangat membanggakan sekali ya. Ibu Desi, panggilannya Ibu Desi aja. Ini Bu Desi kan sudah agak lama ya, beberapa tahun berkiprah di rumah sakit ya. Ini produk farmasi SMK 7 Bandung nih ya Bu Desi ya. Produk yang sukses ya, ini produk unggul ya, alhamdulillah. Coba boleh tidak sharing-sharing nih pengalamannya ya, di rumah sakit itu seperti apa, kefarmasian di sana tuh seperti apa. Ini biar kita semua tahu ya bahwa farmasi itu mungkin cakupannya luas dan sangat menarik dan juga menjanjikan seperti itu. Silakan Bu Desi. Jadi kalau di rumah sakit itu farmasi itu ada 2 pekerjaan pokok ya Bu ya. Pekerjaan pokok yang pertama itu terkait pelayanan farmasi klinis. Ada juga terkait pengelolaan perbekalan farmasi. Nah, untuk yang pelayanan farmasi klinis itu kita cukup banyak berkecimpung di situ. Itu banyak berinteraksi dengan pasien ya Bu ya. Mulai dari pelayanan resep, pengkajian, konseling, visitor, ke rawat inap. Tapi di samping itu kita juga ada pengelolaan perbekalan farmasi. Nah, di sini tidak kalah seru sih pekerjaannya. Jadi kita mengelola perbekalan farmasi, tidak hanya penyimpanan distribusi yang mungkin itu umumnya, tapi mulai dari pengadaan, penerimaan, harus seperti apa sih setelah kita mengadakan obat, order obat ke distributor, kemudian kita menerima obatnya, apa aja yang harus dicek, kemudian setelah menerima menyimpannya, distribusi seperti apa, dan juga yang tidak kalah penting dari pengelolaan perbekalan farmasi itu adalah perencanaan ya. Biasanya di logistik itu kita merencanakan juga kita mau order obatnya itu berapa, untuk keperluan berapa lama, kemudian stok minimum, stok maksimumnya seperti apa, safety stok, buffer stok, seperti itulah. Banyak sekali ya. Iya, luas sih sebenarnya Bu farmasi itu. Jadi nggak cuma pelayanan doang, tapi ada manajerial lah kalau dulu. Itu ya, itu di lingkup rumah sakit. Nah sekarang kalau kita lihat track recordnya ya nih Bu Desi ya, ini pencapaian yang luar biasa ya, dari seorang siswa farmasi SMK Negeri 7 Bandung hingga mencapai capaian yang luar biasa. Mungkin ekspektasinya masih ada yang lebih tinggi ya, tapi yang kami lihat juga saat ini sudah tergolong sukses ya Bu Desi ya. Barangkali ini ya itu seperti apa saja langkah-langkah yang ditempuh oleh Ibu Desi dari mulai sekolah di sini hingga posisi sekarang? Jadi saya cerita aja ya Bu ya. Oh, cerita aja. Ini kan the real fact. Alasan saya kenapa pilih SMK 7 sebenarnya dari awal saya lulus SMP, saya tuh mau masuknya tuh ke SMK tetangga. SMK tetangga ya. Di situ kan kita harus ronsen dulu ya dulu. Kemudian saya ke rumah sakit, saya lihat tuh di rumah sakit kok kayak seru banget kerja di rumah sakit. Akhirnya saya memutuskan lah, kayaknya saya pengen ambil SMK farmasi. Saya sempat datang ke SMK swasta, SMK swasta farmasi. Terus saya nanya sama pendaftarannya, udah ada belum SMK yang negeri? Oh ternyata udah ada, satu-satunya SMK negeri saat itu adalah SMK Negeri 7 Bandung. Di Jawa Barat belum ada ya? Baru SMK ini aja. Dari situ saya langsung daftar ke SMK 7. Saya ikutin tes rekrutmennya dan alhamdulillah masuk. Alhamdulillah masuk.
Terus dari situ ya saya belajar banyak dari SMK 7 ya. Belajar teori, Iya. praktikum tentang wirausaha juga. Dan setelah saya lulus, alhamdulillah saya waktu itu lulus juga sempat ikut SNMPTN tulis, Iya. SNMPTN undangan ya Iya. kalau dulu. Tapi qadarullah saya belum lulus saat Belum. itu. Jadi saya melamar kerja sambil Iya. saya ikut SNMPTN jalur tulis. Iya. Alhamdulillahnya saya dapat pengumuman kalau SNMPTN jalur tulisnya itu lolos. Lolos ya. Dan saya juga dapat pengumuman juga kalau kerja saya diterima. Terima. Waktu itu di rumah sakit dekat-dekat Dilema sini. ya? Iya. Dari situ sih saya rasa SMK itu nggak cuman kuliah tapi kerja juga, nggak cuman kerja tapi kuliah juga, bahkan wirausaha pun bisa gitu. Jadi saat itu laku keras ya. Alhamdulillah. Sempet down sih Alhamdulillah. asalnya waktu nggak keterima tapi Kayak gitu. Tapi ternyata second chance itu bagus Iya, ya. alhamdulillah. Dan itu jadi jalan yang ditunjukkan Allah ya hingga posisi sekarang ini. Ini Bu Desi, kiat-kiatnya kira-kira ya waktu sekolah di SMK 7 nih. Kan orang tuh kadang kalau sekolah ya, kalau misalkan yang motivasinya lagi turun, sekolah ya sekolah aja lah. Cuman ngerjain tugas yang dikasih dari guru segala macam ya. Ini Bu Desi nih waktu sekolah di sini gitu ya. Kiat-kiatnya itu harus seperti apa kalau ingin jadi siswa farmasi dengan hasil terbaik gitu. dengan hasil yang maksimal ya. Yang pertama itu tentunya dari sebelum kita masuk ke SMK, kita harus tahu dulu kita mau ngambil jurusan apa. Kita harus kenal diri kita dulu, kemampuan kita di mana, kemudian kesukaan kita sama apa gitu. Kita pahami jurusan-jurusan SMK itu ada apa aja. Kalau misalnya udah tahu nih farmasi itu kurang lebih seperti apa, pekerjaannya kayak gimana, kemudian suka, kalau udah suka insya Allah sih Bu, apapun mau sebanyak apapun tugasnya insya Allah dengan senang hati, dengan hati yang senang itu akan lancar, normal, maksimal pekerjaan. Alhamdulillah ya, luar biasa ya. Jadi intinya dari hati dulu ya. Iya, Oke. betul, kita harus suka dulu harus tahu dulu sih sebetulnya jurusannya itu seperti apa, Iya prospeknya benar seperti ya. apa. Tak kenal tak sayang ya, tak Iya, cinta. gitu. Jadi Bu Desi udah kenal farmasi. Iya, Jadi saya juga sebetulnya sebelum memutuskan masuk farmasi saya juga cari tahu dulu kira-kira nanti belajarnya tuh apa aja kayak gitu. oh gitu ya, berarti sudah ya Kerjanya wawasannya itu gimana? sudah disiapkan dulu ya. Iya. Bagus, itu luar biasa. Ini Pak Ahmad, bicara masalah mitra kerja gitu kan, maksudnya sekolah tuh kan punya mitra, kita punya MOU dengan puluhan atau mungkin lebih dari 100 ya perusahaan luar sana. Ini salah Bu Desi ini salah satu sampel output saja kan, masih banyak juga lulusan yang lain. Bagaimana respon dari mitra dunia usaha, dunia industri ini terhadap siswa kita, baik yang masih prakerin ataupun yang memang sudah bekerja di perusahaan terkait? Ya, alhamdulillah tanggapannya bagus banget Bu. Kenapa? Bagus ya? Anak-anak itu di sekolah itu sudah dibekali dengan ilmunya. Jadi begitu dikenalkan oleh pihak rumah sakit ataupun industri, anak udah nggak bingung lagi, Gitu. karena udah mengenal basicnya apa. Jadi di sekolah di industri dia tinggal dipoles sedikit dan bisa langsung jalan. Gitu aja. gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi nilai plus anak SMK. Anak udah punya pengalaman, sudah punya basic di sekolah, udah karena jam praktiknya lumayan banyak di Lumayan sekolah. banyak, Jadi ya. anak sudah nggak kagok lagi, nggak kaku lagi. Nah, sehingga pihak industri pun banyak yang puas. Wah, enak banget. Kalau punya pegawainya anak SMK, nggak capek ngedidik. Gitu. Alhamdulillah ya, luar Betul. biasa ternyata. Itu menjadi sebuah keunggulan ya, salah satu Betul. keunggulan dari produk SMK ini, farmasi SMK 7 terutama. Ini Pak, kalau yang Bapak lihat nih kan kita udah banyak lulusan ya. Kalau Bu Desi kan lulusan pertama. Oke, dan langsung the best ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Pak, nih kan sudah banyak lulusan nih ya. Betul. Kalau yang Bapak lihat nih, kita kan waktu masuk di kelas 10 itu berbagai macam latar belakang ya, siswa itu Betul. dari SMP yang macam-macam dengan latar belakang orang tua juga yang macam-macam. Bapak apakah melihat sesuatu perubahan yang signifikan
pada saat mereka dari mulai masuk ke sini, kemudian setelah belajar 3 tahun di Farmasi SMK 7 Bandung, kemudian mereka lulus, kira-kira perubahan apa saja yang nampak dari mereka, misalnya dari sisi kognitifnya, pengetahuan segala macam, kemudian dari sikapnya, dari karakternya, dan juga dari skill yang mereka miliki setelah lulus dari sini. Alhamdulillah, yang saya amati, siswa-siswa yang sekolah di SMK 7 ini banyak banget yang mengalami perubahan yang positif, Bu. Positif ya. Dari segi sikapnya aja. Di sekolah di SMK 7 ini ada budaya sapa salam. Ya. Jadi ketika ketemu pertama kali dengan siapapun, mengucapkan salam. Ya. Itu saya nggak langsung melatih anak untuk peduli dengan sekelilingnya. Betul, ya. Yang kedua, dibiasakan juga baca Asmaul Husna, ya. Kemudian juga sholat duha, sholat jamaah zuhur atau asar, itu kan akan melatih anak untuk disiplin dengan waktu yang sudah ditetapkan. Itu yang dibudayakan yang ada di SMK 7. Betul. Nah, dari segi pengetahuannya, anak tentunya akan dibekali tentang pengetahuan tentang kefarmasian, yang di apotek, tentang rumah sakit, tentang industri, tentang manajemennya juga dilatih. Nah, untuk kompetensi skillnya, dengan banyaknya jam di lab praktikum, tentunya akan anak dilatih kemampuannya untuk lebih paham, lebih menguasai apa yang dia inginkan. Misalkan dia minatnya di bidang pengolahan bahan alam, di farmasi ada yang namanya farmakognosi. Ya, di situ anak dilatih bagaimana mengenali tanaman obat, yang lihat fisiknya sama yang menggunakan mikroskop, Bu, dilihat. Nah, kemudian anak juga dilatih di farmakognosi juga dijelaskan juga khasiatnya apa. Nah, dengan melakukan pengulangan itu, anak akan lebih meningkat kemampuannya. Seperti itu, Bu. Luar biasa ya, Pak. Kalau kira-kira nih ya, anak-anak adik-adik kita yang di SMP itu kan mungkin ada yang bertanya-tanya, di lab tuh kayaknya pusing banget gitu ya. Bener gak sih, Pak, di lab itu mesti apa ya, fokus terus-terusan gitu? Apa adakah sesuatu yang menyenangkan di lab gitu, Pak? Sangat menyenangkan, Bu. Sangat menyenangkan. Sangat ya. Jadi jangan membayangkan lab itu sesuatu yang menjemukan, membosankan, enggak. Di lab itu banyak sesuatu yang membuat kita betah. Oh iya. Ya. Bahkan anak yang kalau sudah di lab suka lupa waktu, Bu. Oh gitu. Karena asik banget, Bu. Asik banget ya. Kan di lab kimianya kan ada kimia juga. Anak mencampurkan 2 jenis bahan kimia, tiba-tiba ada sesuatu yang beda. Jadi timbul misalnya warna kuning, pink dan sebagainya. Atau timbul sesuatu yang aneh gitu. Itu juga. Di lab yang lainnya, misalkan lab di industri obatnya, anak dilatih bagaimana mencetak tablet. Dengan dalam hitungan detik sekian tablet dihasilkan. Dengan menggunakan mesin. Kita kebetulan di kita pun sudah punya alat mesin cetak tablet. Gitu. Lengkap ya di labnya. Menguji tablet pun anak akan dilihat bagaimana menguji tablet yang biasa dilakukan di industri, Bu. Tentang ketebalannya, tentang kekerasannya, tentang disolusi obat dan sebagainya. Oh, banyak sekali. Jadi banyak banget. Kalau di lab bahan alam, anak akan melihat, kalau masuk ke lab bahan alam, baunya kayak di toko jamu, Bu. Toko jamu ya. Ya, karena sekian jenis tanaman obat ada di situ. Ada di sana. Ya. Wow, kebayang banyak sekali ya, Pak ya. Betul. Di labnya. Jadi anak bisa langsung melihat, mencium kan, mungkin baunya jahe seperti apa, baunya misalkan kunyit seperti apa. Kemudian yang lainnya bisa langsung dilihat dan langsung dicium. Jadi anak dilibatkan langsung, nggak cuma hanya di buku dan sebagainya. Oh iya, nggak cuma teori ya, Pak ya, cuma lihat gambarnya, videonya, enggak, tapi anak bisa mencium, bisa memegang dan sebagainya, Bu. Anak itu yang bikin betah anak. Tapi itu kalau misalkan ada yang kebuang sedikit-sedikit kan anak belajar nggak masalah ya, Pak ya. Yang penting anak belajar. Betul, itu salah satu fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Mantap. Anak boleh menggunakan semua fasilitas di lab untuk kegiatan sekolah. Belajar. Yang penting ya anak belajar, berpikir. Oke. Bu Desi sendiri waktu di lab gitu, pengalaman yang mengesankan apa sih ketika di lab? Banyak ya. Jadi kalau misalnya di lab itu betul kata Pak Ahmad, tidak menjemukan karena kita praktek langsung. Jadi kita belajar menangani masalah juga karena kalau misalnya kita praktek langsung, teknik-tekniknya itu kita udah hal teknis yang kecil pun ada masalah sedikit kita udah tahu, oh kalau bikin ini tuh nanti harus begini, harus pakai alkohol dulu, oh ini tuh fungsinya kenapa harus 70 derajat tuh biar bisa nyampur lemak sama airnya. Seru sih Bu kalau misalnya di lab, jadi kan
yaitu belajar hal-hal baru, mungkin tadi kimia ya. Iya. Kalau saya sih waktu bikin krim ya Pak ya, bikin krim itu kan harus 70 derajat Celcius katanya Itu, tuh suhu panas air sama ya. lemaknya. Sampai mortirnya tuh dipanasin juga. Dari situ air sama minyak gitu, nggak bisa nyatu kan, tapi kan ada yang namanya surfaktan, emulgator, seperti apa digabungkan, kemudian jadilah itu krim. Tapi ada juga yang maksudnya tuh gagal. Nah, dari situ kan kita belajar juga. Nanti jadi kalau misalnya ada hasilnya tuh nggak sesuai, misalnya basisnya nggak sesuai, kita nanti coba bikin lagi sampai nanti berhasil. Dari situ ada kebanggaan tersendiri, jadi lebih seru praktek sih. Ada kepuasan ya. Iya, begitu. Oh, saya punya karya, punya produk gitu Iya. ya yang benar-benar jadi bisa Iya, dipakai betul. gitu ya, luar biasa. Oke, sekarang menurut Bu Desi sendiri gitu ya, apa sih yang bisa dibanggakan dari farmasi di SMK 7 Bandung ini kira-kira? Yang terngiang-ngiang gitu sampai sekarang, atau bahkan mungkin yang lebih familiar juga di masyarakat ya, yang bisa dibanggakan dari farmasi SMK 7 Bandung? Yang bisa dibanggakan banyak ya. Banyak. Banyak. Saya sendiri merasa bangga gitu, lulusan dari SMK 7. Saya merasa tidak salah memilih ke SMK 7, karena kalau menurut saya untuk memilih SMK itu, misalnya saya dulu kenapa saya milih SMK, karena saya mau bekerja, tapi ternyata kan bisa juga kuliah. Jadi kalau misalnya memang tujuannya itu akan mencari pekerjaan, carilah SMK yang memang tidak hanya teori, tapi di situ ada soft skill Bu. Karena ketika kerja itu kita nggak hanya menilai dari kemampuan farmakologinya, farmakognosinya, seperti itu. Tapi di SMK 7 ini kita diajarkan tentang disiplin, waktu kesini seperti apa, jam masuk. Kita kan suka kalau telat dipisahin. Itu mendidik kita pengalaman Masih inget Bu ya? Masih ingat Pak. Tapi itu jadi berkesan ya. Iya, karena kan kalau misalnya kita di dunia kerja terlambat, potong gaji, gitu kan. Itu penilaian udah saklek ya kalau di dunia penilaian kerja. kinerja berkurang, insentif berkurang, seperti itu kan Bu. Kemudian kita juga belajar tentang sapa salam. Apalagi di pelayanan ya Pak ya. Di pelayanan kita harus murah senyum. Iya, sama pasien. Gimana kalau nanti pasiennya komplain, jutek petugasnya, kayak gitu kan. Di SMK juga selain dari keilmuannya, kita juga harus cari yang seperti itu. Iya, pertahanannya, endurance-nya kayak gitu. Luar biasa ya, berarti benar-benar menjadi Di SMK kebanggaan 7 ya. itu ada itu. Ada, alhamdulillah ya, pembiasaannya ya Pak Ahmad ya, luar Betul biasa sekali. ya. Sekarang saya merasa kalau misalnya saya kerja di rumah sakit Ibu, ada yang PKL dari SMK 7, itu beda sama yang lain Pak. Oh, gitu. Dari pertama saya PKL dulu kelas 2 ya di SMK 7 tuh. Kalau di SMK lain itu kelas 3. SMK 7 saya PKL waktu itu di rumah sakit umum pusat ya, Hasan Sadikin. Di situ saya dibilang keren lulusan SMK 7, gitu? ya, Wow. beda dari yang lain gitu. Amazing ya. Dan sekarang saya ngalamin sendiri, memang beda sendiri. lulusan SMK 7 itu. Bener ya, teruji berarti ya, Iya, betul. alhamdulillah ya Pak Ahmad ya, sesuatu Ya, banget. jadi cekatan, karena kita juga kan di lab resep belajar gimana untuk bekerja secara efektif, efisien gitu, cekatan. Jadi ketika kerja pun kepake gitu Bu. Alhamdulillah ya. Berarti benar-benar bermanfaat sekali ya, berkah ilmunya ya. Iya betul Bu. Luar biasa Pak Ahmad, terima kasih ya. Iya, terima kasih banyak Pak Ahmad. Sudah jadi guru untuk para alumni kita yang Iya. alhamdulillah mereka sukses di luar sana ya. Pak Ahmad, kita tetap di sini di sekolah Siap. ya. Oke, jadi mungkin pemirsa bisa kita saksikan juga bahwa untuk lulusan SMK itu tidak terbatas hanya bekerja. Misalnya kerjanya cuma di perusahaan obat gitu, enggak ya Pak Ahmad ya, Bu Desi ya. Ternyata bahkan seorang Bu Desi pun beliau bisa menjadi kepala instalasi Rumah Sakit Umum Pindad ya. Itu kan tidak hanya kemampuan kefarmasian yang dipakai, tetapi juga kemampuan manajerial dan lain-lain ya. Itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Jadi lulusan SMK itu benar-benar bisa melanjutkan kuliah, bisa berwirausaha juga, membuat produk-produk segala macam yang sudah dibekali, walaupun dengan modal yang tidak terlalu besar ya. Anak kita sudah bisa melakukan wirausaha dan juga bisa melanjutkan berwirausaha dan bekerja ya, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu yang masih bingung untuk mencarikan sekolah untuk putra-putrinya, inginnya ke SMK gitu ya, tapi SMK-nya farmasi yang mana ya? Ya jangan bingung-bingung, tinggal ke SMK Negeri 7 Bandung saja ya, yang sudah terbukti lulusannya yang qualified ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk para pemateri yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini di Pojok 7 Podcast ya. Di masa pandemi ini
beginilah kondisinya, tapi insya Allah kita tetap menjaga kualitas ya. Saya ada sebuah pantun. Silakan Bu. Makan terasi. Nggak usah dibahas ya Bu. Saya bingung nanti jawabnya. Makan terasi di bulan puasa. Farmasi 7 memang luar biasa. SMK bisa ya. Terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah mau menyaksikan siaran Pojok 7 Podcast SMKN 7 Bandung. Jangan lupa komen, like, subscribe di channel YouTube kami SMKN 7 Bandung Official gitu ya. Semoga pertemuan kita kali ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya. Memberikan manfaat yang besar untuk para orang tua yang akan menyekolahkan putra-putrinya ke SMK, juga bagi adik-adik yang masih bingung nih di SMP apa sih farmasi. Nah, mudah-mudahan melalui Pojok 7 Podcast ini kalian semua mendapatkan pencerahan ya, dan menjadi keyakinan untuk memilih SMK Negeri 7 Bandung. Seperti Bu Desi ini sangat yakin memilih SMK 7 Bandung di farmasi ya. Terima kasih, mohon maaf apabila dari saya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Desi. Ya, sama-sama Ibu. Pak Ahmad, Ya, terima kasih luar biasa ya.